Maka lebarkan sayapmu dan terbanglah. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sebentar lagi akan rilis sebuah film yang berjudul Kadet 1947 dan akan dimulai dengan world premiere-nya di acara Jakarta Film Week. Nah, film ini sendiri dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Bisma Karisma, Kevin Julio, Omara Estegal, dan masih banyak lagi. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini nih, sudah bergabung bersama saya sutradara sekaligus penulis skenarionya. Yang pertama ada Mas Abi atau Mas Rahabi Mandra. Apa kabar nih, Mas? Kabar baik, Mas Tiawan. Sehat Terima ya? kasih. Sehat-sehat. Gimana, Mas? Puji Tuhan ya, sehat juga nih kita nih. Tetap harus optimis ya. Ya, harus wajib. Nah, yang kedua ini ada Mas Aldo Swastia. Mas Aldo ya. Iya, betul. Apa kabar Mas Aldo? Baik. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat. Oh ya Mas, ini boleh cerita gak nih sedikit nih film ini sebenarnya ini bercerita tentang apa sih? Siapa nih yang mau cerita nih, Mas Abi atau Mas Aldo? Abi, Bu. Oke. Film Kadet itu di masa agresi militer pertama tahun 1947 ketika Belanda melanggar perjanjian dan menyerang kita kembali untuk merebut kemerdekaan dari kita, sekelompok kadet, sekelompok calon penerbang, murid penerbang di Maguwo mencoba mempertahankan satu-satunya landasan udara yang tersisa dari serangan Belanda gitu. Jadi mereka untuk mencoba mempertahankan itu untuk mempertahankan Indonesia. Tapi sehingga pada akhirnya mereka sadar satu-satunya cara bertahan barangkali adalah dengan menyerang. Gitu kira-kira. Wah, mantap. Nah, sebenarnya apa yang menjadi alasan kalian ini untuk membuat proyek ini sih? Mestinya kan bisa nih proyek dalam arti yang sekarang kan lagi banyak film thriller lah atau film cinta-cintaan, tapi kok malah film action atau bisa bilang mungkin history ya kita bilang ya. Betul. Lebih tepatnya begini ya. Sebelum kita bicara ke genre-nya ya, semangatnya kita dulu dari awal. Dari awal itu aku dan teman-teman dan Aldo dan produser juga Mbak Ai sama terutama partner saya Riza Tessa Desrada. Kami itu untuk membuat sesuatu itu kita punya nafas keindonesiaan. Bisa nggak kita deliver something? Nggak mesti tentang Indonesia yang pekat sekali, tapi bisa nggak membuat Indonesia bangga sih? Bisa nggak kita membuat kita lebih dikenal sih? Gitu kira-kira ada itunya. Makanya salah satu proyek kami itu terdahulu Asian Games, Mas Tiawan, yang Pak Jokowi naik motor terbang itu produksi kami berempat gitu. Saya sama Aldo di penyutradaraan, Riza dan Bai di produsernya. Nah, dari situ kita selalu ingin, ayo kita bikin apa ya kira-kira gitu. Nah, waktu itu menyambut 75 tahun 2019, 2020 kan 75 tahun Indonesia Merdeka. Menyambut 75 tahun Indonesia Merdeka, kami ngumpul bareng gitu, Mbak Ai nanya kita bikin apa yuk buat 75 tahun nih gitu. Nah, bikin sesuatu, tapi jangan yang ngebosenin dong, jangan yang Bandung Lautan Api lagi gitu atau 10 November lagi. Masa kisah pahlawan habis sih itu aja sih gitu. Betul kan? Nah, kita mulai gali lagi gitu. Punya apa sih kita sebenarnya? Nah, waktu itu kepikiran tentang ini karena kita pernah main-main lah sekali waktu jauh-jauh sebelum
tercetus ide ini, main sekali waktu ke Museum Dirgantara gitu, ketemu sama teman-teman AU, mereka ini adalah kisah mereka sebenarnya, maksudnya mereka melekat sekali dengan kisah ini karena buat mereka ini adalah misi pertama pengeboman gitu. Yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara gitu. Jadi mereka juga merayakan ini setiap tahun gitu. Ceritanya seperti apa sih, kita dengerin kayak gitu kayak wah astaga, itu tepat sekali, itu yang kita inginkan karena para kadet ini muda-muda Mas Tiawan. Umurnya antara 18 sampai paling tuanya 26 tahun saja gitu. Wow. Dan mereka sudah terlibat itu dan ini persis yang kita inginkan. Apa ya, kisah apa yang bisa kita deliver ke anak muda supaya mereka tergerak untuk mengisi kemerdekaan waktu itu ya kan, karena 75 tahun merdeka. Tepat sekali, milenial zaman sekarang digugah oleh kisah-kisah dalam tanda kutip milenial zaman dulu gitu. Anak muda dan anak muda itu udah sangat tepat. Udah ayo kita bikin bareng. Nah, kira-kira datangnya dari situ sih. Wah, mantep nih. Jadi semangatnya semangat anak muda semua nih, kita berharap nih ya. Nah, ini kan seperti judulnya nih, maka kita tahu bahwa film ini kan pasti berlatar tahun 1947 ya. Dan pastinya banyak yang harus dipersiapin nih, dari kostum, dari setting lokasi, misalnya kan ngebangun landasan udara ya. Terus habis itu juga bahkan properti pesawat-pesawatnya tuh ya. Kira-kira boleh cerita gak nih mengenai proses dari istilahnya pra sampai post production ya? Ya, proses dari cukup panjang ya kalau proses dari pra ya. Tapi secara singkat ya, yang pertama ketika memang kami harus memulai, kami tentunya harus merumuskan sebuah skenario yang tepat membuat kisah ini gitu ya. Akhirnya kami juga melakukan story summit, kami juga develop gitu ya. Jadi kami karantina, saya Abi dan tim penulis dan produser gitu ya. Kami kemudian merumuskan plotnya seperti apa. Jadi yang pertama itu. Kemudian kami mulai menulis sekaligus memproduksi. Gitu. Nah, karena ini tujuannya untuk awalnya kan untuk merayakan 75 tahun Indonesia merdeka ya, tahun 2020 ya. Jadi 11 Agustus 2020 itu. Maka kami juga bergerak secepat mungkin. Setelah skenario kami langsung masuk ke tahap praproduksi. Segala tahap praproduksi sudah kami kerjakan, baik dari casting maupun reading, terus juga ada hunting lokasi, technical scouting dan lain-lain gitu ya, membuat pesawat, membuat kostum dan lain-lain gitu. Lalu kemudian kami tiba di hari kami syuting itu di studio pertama. Awalnya di studio ada syuting di studio lah ya. Kemudian baru kami 3 hari syuting, pandemi datang. Nah itu yang membuat proses produksinya tertunda. Jadi yang tadinya proses syuting di bulan Maret, kami harus tertunda sampai ke akhirnya kami syuting di bulan September tahun 2020 selama sampai bulan Oktober. Gitu. Jadi selesai syuting kami langsung masuk ke post produksi, editing dan CGI dan musik, sound. Ya, sebenarnya sama sih seperti film-film pada umumnya, cuma memang timeline-nya agak panjang karena kami tertunda oleh situasi yang mendera kita semua kan sebetulnya gitu. Jadi bagaimana kami akhirnya beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu sebenarnya. Terus itu nama apa pangkalan udara Maguwonya itu direka ulang ya, maksudnya dibikin ya? Itu prosesnya gimana tuh? Berapa lama tuh ya? Jadi gini, sebenarnya pangkalan udara Maguwo itu kami kan juga melakukan riset sebenarnya. Jadi sambil menulis, sambil riset, sambil praproduksi, sambil riset juga. Kami melihat ada riset baik literatur maupun riset visual kami lakukan. Kami melihat Maguwo seperti apa tahun 47 itu. Kemudian ketika kami membuat cerita, kami menyadari bahwa ada beberapa hal yang memang harus kami sesuaikan. Jadi kami tidak sebenarnya kan ceritanya bukan based on a true story, tapi inspired by a true story, bahwa ada kejadian itu gitu. Tapi memang data mengenai kejadian itu tidak terlalu banyak. Walaupun settingnya kami cukup ada referensi yang lumayan lah gitu ya. Tapi dengan adanya kesadaran bahwa tahun 47 itu dulu seperti itu, nah kami merasa ada yang perlu didramatisir
gitu. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk Maguwo tahun 47 kita seperti ini ya. Diskusi juga dengan semua tim kami, jadi dari Bang Frans X Faat sebagai production designer gitu ya, dan Batara Gumpar director fotografi. Kami akhirnya merumuskan Maguwo kita akan seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu sih. Lebih kepada terinspirasi dari tahun 47, tapi kami sesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Iya, ini mantap juga nih, soalnya kayaknya ini setahu saya ini juga pesawat terbangnya pun dibuat ya itu ya, yang jenis tahun 1947, benar ya? Betul. Itu keren tuh, keren. Tim produksinya semuanya itu keren. Nah, terus ini kan tadi sempat ngomong soal cast nih. Terus saya juga dengar-dengar nih, atau saya lihat ini, mereka itu semua itu harus mengikuti bootcamp dahulu ya, untuk para cast ya. Boleh diceritakan nggak kenapa nih mereka harus melalui bootcamp tersebut dan bagaimana prosesnya mereka lalui? Mas Abi mungkin bisa. Boleh. Yang namanya dunia militer ya, itu sudah pasti dari orang-orang militer juga mereka menyebutnya switch. Harus nge-switch dari sipil menjadi militer, itu beda banget gitu mentalnya. Nah, sementara orang-orang sipil ya, apalagi artis-artis gitu yang memang sudah hidupnya sangat civilized, itu ya jadi harus diolah gitu supaya mereka tahu betul tingkah lakunya sebenarnya seperti apa, cara menjawab terhadap sebelah seperti apa, terhadap atasan seperti apa, gitu-gitu. Cara melihat, semua itu tuh harus terasa betul. Jangan sampai nantinya ketika udah nonton film itu ternyata bahasa yang muncul bahasa anak Jaksel, ya kan? Atau ngomongnya gimana gitu, gaya ngomongnya, atau enggak di acting-actingin, itu mungkin sekali gitu loh. Oh, kalau setahu gue sih, di bayangan gue prajurit itu begini gitu. Nah, itu tuh bisa ngawur banget, bisa bikin malu. Nah, makanya dibutuhkan bootcamp. Bootcamp itu waktu itu prosesnya mungkin sekitar 3 hari ya. Jadi mungkin idealnya bisa berapa minggu gitu, seperti yang udah dilalui Aldo waktu itu di film-film sebelumnya. Tapi 3 hari itu buat mereka pun udah kelihatan ke switch gitu loh, Mas. Datang ke kita itu ya, kita atasan bukan, cuma mungkin diarahkan ya sama tim dari bootcampnya untuk menghormati. Datang ke kita nggak hormat, pasti hormat gitu, kayak lu udah deh, nggak usah deh. Cuma mereka udah kayak embodied ke mereka gitu dari bootcamp itu, karena selama 3 hari itu didera habis-habisan, ketakutan mereka juga dilawan gitu-gitu. Suruh manjat suruh rappelling lah gitu, tengah malam dibangunin pakai senjata gitu-gitu. Wow. Latihan fisik dikerjain gitu-gitu. Salah sedikit push up, semua yang dilakukan oleh militer dilakukan sama mereka gitu loh. Dan apalagi aktor ya, para aktor itu mereka sangat peka, sangat sensitif gitu terhadap rangsangan gitu. Jadi mereka kayak, oh ya saya bisa, dan mereka menjadi militer itu jauh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Nah, seperti itu kira-kira yang mereka alami dan yang kita butuhkan buat cerita kita gitu. Oke, tapi nggak ada yang lucunya sampai sekarang, Mas. Jadi kalau sekarang ketemu sama kami gitu, mereka bisa tiba-tiba langsung siap sendiri gitu, tetap otomatis gitu. Siap gitu, kadet gitu. Refleks ya. Tapi nggak ada yang hari pertama, aduh Mas Abi, Mas Aldo kapok nih gue nih, mundur. Nggak ada ya. Di bootcamp. Di bootcamp. Iya, nggak tahu ini on the record apa off the record, nggak tahu sih. Ya memang cerita lucu banyak itu kalau di yang cerita mereka itu udah deh nggak habis-habis deh, panjang banget deh gitu. Cuma memang ada yang bangun tengah malam, ada yang senjatanya pura-pura diambil gitu kan, terus senjatanya hilang, ayo lo, terus gimana harusnya dijagain gitu-gitu tuh ada. Gitu, dibanguninnya pakai ledakan gitu-gitu. Wow. Jadi kayak nggak siap pakai sepatu, nggak siap pakai baju gitu, udah harus keluar gitu-gitu. Banyak banget cerita lucu sih itu. Waduh. Tapi selain itu fungsinya juga bagusnya bootcamp juga mereka tuh jadinya kompak
saling support satu sama lain. Sampai sekarang tuh mereka kalau ketemu udah kayak saudara. Selama syuting sampai selesai syuting, bahkan sampai sekarang yang udah setahun lebih dari syuting gitu ya, mereka kalau ketemu seperti saudara. Nah itu yang akhirnya positif banget sih buat kami syuting waktu itu, jadi saling support mereka gitu. Lagi ada masalah personal, mereka saling bantu gitu. Lucu deh mereka itu. Ibaratnya 3 hari untuk selamanya. Kalau zaman kita mau masuk kuliah pas waktu ospek camping kan 3 hari itu belum ada apa-apanya dibandingkan bootcamp kali ya. Oke nih. Ini keren. Nah, terus kalau saya lihat adegan-adegannya itu kan dari trailer itu kan ada beberapa kan adegan action baik itu tembakan maupun ledakan ya. Itu lebih ke praktikal apa banyak ke CGI itu ya, Mas Aldo? Kombinasi sih. Tentunya tidak ada yang menurut kami ya tentu ada yang praktikal karena itu jadi base untuk CGI, karena kalau kita menggunakan semua CGI ada plus-minusnya lah gitu ya. Dengan adanya praktikal di post nanti bisa ditambahkan gitu, bisa begitu. Tapi ada juga yang memang full CGI gitu karena memang secara produksi maupun secara waktu tidak bisa dilakukan pada saat syuting gitu. Makanya kami putuskan oke itu CGI full gitu. Tapi sebisa mungkin kita punya praktikalnya supaya di post tidak keteteran gitu, jadi harus bikin semua dari CGI. Ya. Kalau dasarnya trailer sih, ledakan di trailer sih, ya kita pamer ya. Kalau dari trailer sih itu hampir semuanya praktikal. Kalau dasarnya trailer. Betul, soalnya saya lihat itu di behind the scene-nya itu kayaknya itu emang praktikal sih, dan itu wow keren sih menurut saya sih. Makasih. Itu waktu itu proses syuting totally makan waktu berapa lama ya? 27 hari. Shooting days-nya 27 hari. Oh, 27 hari ya. Oke, kalau gitu termasuk cepat ya, 27 hari ya. Untuk film sebesar ini kita anggap. Iya, proporsional akhirnya ya, Sob, kalau boleh dibilang sih. Kita nggak terburu-buru, enggak. Dipikirkan matang-matang, iya gitu sih. Iya, keren nih. Nah, dari proses syuting, terus habis itu proses pandemi segala macam itu, kira-kira dari Mas Aldo apapun Mas Abi ini ada tantangan yang bagi kalian ini tersulit apa nih masing-masing? Dari Mas Abi dulu, apa Mas Aldo dulu? Lagi mikir. Selama pandemi ya. Aku ambil dari ininya dulu deh, dari development-nya deh, dari pembuatan cerita ya. Karena kita menulis cerita juga ya. Nah, salah satu kendala yang menantang sekali itu karena ketika pandemi datang itu sudah otomatis ini terjadi di semua produksi film juga, sudah otomatis terjadi refocusing ya bahasanya atau pemangkasan gitu terhadap biaya gitu, karena tiba-tiba jadi harus ada protokol kesehatan yang harus diperhitungkan dan itu sama sekali tidak murah, apalagi waktu itu antigen atau apa itu ongkosnya masih tinggi sekali gitu kan. Terus ada chamber yang harus kita provide gitu, terus jumlah hari syuting ditambah gitu, harus ditambah karena imunitas tubuh dari setiap kru itu harus diperhatikan, mereka nggak boleh kecapean, itu angka itu menjadi naik gitu, dan faktor-faktor lain yang membuat harus ada penyederhanaan. Dan waktu itu yang kena ke kita itu impact terbesarnya cerita 90 halaman yang kita punya, I think 98 ya sob atau berapa gitu, itu harus dipangkas mau tidak mau gitu. Tapi kan memangkas cerita kan nggak semudah menyobek halaman skenario kan. Betul. Tapi waktu itu yang terjadi seperti itu, semua udah duduk bareng gitu, sekitar 20 halaman skenario di awal itu diangkut dulu, diangkat gitu, dan kita lihat dari yang diangkat ini bisa nggak ceritanya jalan gitu. Kita baca ulang, nggak jalan, ya nggak mungkin jalan lah gitu karena tidak didesain seperti itu.
Tapi ya akhirnya berarti harus ada pemangkasan yang cukup besar, berarti sekitar berapa persen? 25% cerita harus diangkat, jadi cerita berubah total. Dan saat itu pandemi, jadi lumayan itu mengubah cerita itu takes a lot of time juga, dan untuk menjaga supaya tetap bagus itu sangat menantang. Tapi hasilnya ternyata itu is a blessing in disguise. Ternyata kita jadi punya banyak waktu untuk merenungkan kembali sampai ceritanya jadi bagus. And to be honest, both of us we like our current story now yang akhirnya jadi film better than before. Oke, keren. Jadi malah draft yang tanda kutip itu karena kesannya itu karena ini karena pandemi ini kita harus potong, kita harus sederhanakan. Ternyata ini yang menurut kalian ini yang hasil yang terbaik ya draftnya. Iya, malah kita happy sekali. Oke. Nah, kalau dari Mas Aldo ada tantangan yang paling berat ya Mas Aldo rasakan dalam syuting film ini? Sama sih, persis seperti yang Adi bilang. Kalau tantangan terberat kami pasti sama, karena yaitu refocusing itu dan pengaruhnya besar pada kami adalah cerita gitu ya. Cuma kalau saya makanya saya punya prinsip gini, kreativitas itu lahir dari kegelisahan. Kegelisahan itu mencapai puncak karena ada keterbatasan. Jadi akhirnya karena keterbatasan itulah kami berpikir double kan. Gimana caranya ya dengan pengurangan biaya ini, tapi ceritanya bisa sama kuat atau bisa lebih bagus. Nah, hasil diskusi yang sangat positif dan akhirnya membuahkan cerita yang jauh lebih baik dari yang kami punya kemarin. Sehingga kami jadi, kalaupun kami disuruh memilih antara cerita yang pertama dan kedua, kami dengan tanpa ada pengetahuan atau apa, kami lebih memilih ini sebenarnya. Oke. Satu lagi paling ya nggak major, cuma karena ada penggantian pemain itu ya, paling kami juga harus diadaptasi ulang. Tapi ya sekali lagi itu pun juga kami sesuaikan dengan cerita gitu, apakah siapa yang main masih cocok atau enggak, kemudian kami sesuaikan lagi dengan para pemain yang memainkan karakter tim kadet tim. Itu bukan tantangan terbesar, tapi itu salah satu tantangan juga, dan hasilnya memuaskan menurut kami. Itu pasca produksi juga kita punya tantangan di CGI. Itu udah jadi bukan tantangan kadet saja, tantangan film Indonesia. Bisa nggak sih kita bikin CG yang bagus gitu kan ya? Itu kayak karena bandingan kita ketika udah ngomong CG udah pasti Hollywood, karena kita sudah terbiasa nonton film Hollywood, kita langsung kayak dituntut ya harus sebagus itu karena memang tidak bisa. Nah, we are trying our best untuk deliver CG yang bagus gitu, yang memang pas ditonton itu tepat secara buat cerita, nyaman juga buat dilihat gitu. Itu menantang juga. Jadi overall banyak yang menantang. CG dikerjakan di Indonesia atau di mana nih, Mas? Di Indonesia. Ini Kadet 1947 100% anak Indonesia. Keren. Nah, tadi kan kita bicara soal tantangan. Bagaimana dengan apakah ada hal yang paling berkesan dalam syuting, dalam produksi ini, Mas Abi? Yang paling berkesan ya, saya harus bilang itu kru dan cast yang punya sense of belonging yang tinggi sekali sih, itu membuat kita berdua terharu sih sebetulnya. Mereka itu gimana ya ngebahasainnya ya, mereka itu karena mereka tahu setelah baca tergugah emosinya juga gitu, kita dapat cerita yang bagus, mereka kayak mau deliver lebih dan lebih lagi gitu loh. Selalu itu sering banget datang pertanyaan ke kita berdua, is it good enough? Am I good enough? Gitu terhadap shot barusan, terhadap shot sebelumnya gitu. Mereka ngerasa insecure gitu. Kita bilang oke, mereka masih ngerasa nggak oke. Enggak, just trust us.
kita melihat semuanya kok gitu, tenang aja gitu. Tapi mereka kayak boleh nggak sekali lagi aja. Mereka tuh tiba-tiba perfeksionis gitu. Ya krunya aktornya gitu, kayak semuanya gitu. Itu berkesan sekali buat saya karena nggak banyak film sepanjang saya syuting juga ya gitu. Mereka memang deliver 100% ya. Kadang-kadang ada yang deliver 80%, ada yang deliver udah boleh nggak sih sekali take aja terus udah gitu. Ada juga yang seperti itu, tergantung. But this one nggak ada. Semua orang kayak deliver their best gitu untuk film ini gitu. Itu berkesan sekali. Bahkan memberikan 150% kali kalau boleh ya. Iya. Itu lumayan sering terjadi ya, Sob ya, nawar-nawar ke kita. Mau lagi punya waktu nggak gitu tuh. Itu ya inilah menarik lah. Wow, keren. Kalau Mas Aldo kira-kira ada pengalaman menarik apa nih? Ya kalau yang paling berkesan itu, tapi sisanya yang detail-detail sih yang terjadi ketika syuting itu juga ada ya. Misalnya ya itu ya Sob, yang kami kan dari berdua gitu ya. Nggak banyak gitu yang director yang berdua gitu ya. Lalu ketika kalau misalnya ada satu shot yang oke, ya kita berdua harus oke. Yang nggak oke, kita berdua harus nggak oke. Cuma karena memang kami sudah cukup kompak gitu ya, jadi seringkali itu langsung kepikiran aja, oh ini oke, ini enggak. Terus kalau misalnya ada shot-shot yang saya ajukan, Abi akan menambahin jadi lebih baik, dan sebaliknya juga begitu. Kalau Abi ajukan, saya akan menambahin baik. Nah, ada satu ketika akhirnya kita satu shot gitu ya di shot itu kami merasa ada yang kurang, tapi kami nggak tahu apa yang kurang. Jadi kayak apa ya Sob? Kita kan sebenarnya dikejar waktu ya, karena itu sore. Jadi kita lagi mikir, nih kurang nih, take 1, take 2, take 3 juga kurang nih. Apa ya Sob? Apa ya? Tapi kan ini kan karena waktu berjalan terus, kami ditanya dong, gimana Dok? Gitu kan. Akhirnya kami ke set kan, kita ke sana aja gitu. Sampai di sana para kru ya dan para pemain langsung lihat kami semua kan, karena biasanya kami kalau ke situ, kalau ke set udah tahu apa yang mau dikoreksi. Nah kali itu kami berdua sama-sama nggak tahu apa yang mau dikoreksi. Kami jadi besok lihat-lihatan, terus liatin pemain, mikir gitu, terus mundur sedikit, terus pada ketawa ngeliatin kami, ini apaan sih dia sudah nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya ya udah, oh ya udah deh ini gitu kan. Dicari-cari langsung barengan Juni gitu kan. Intinya ya kami mencoba mencari apa ya tadi itu. Ketika akhirnya take itu dilakukan lagi, baru kita tahu oh yang kurang tuh ini, benar ternyata Sob gitu. Kita waktu itu lupa ya. Habis itu kita masih minta sekali lagi nih pengacara Sob. Karena kita akhirnya tahu setelah take yang berikutnya, oh ini nih yang kurang gitu. Udah itu sih. Aduh, seru juga nih. Nah, kan seperti film-film lain kan pasti memang istilahnya terpukul kita ngomongnya, atau istilahnya terhambat dengan adanya pandemi, dan beberapa film istilahnya akhirnya memilih untuk ke media OTT nih. Nah, kalian pernah kepikiran nggak, maksudnya udahlah Kadet ini ke OTT aja lah, atau kalian tetap bersikukuh nggak bisa, kita tetap harus mau bioskop, gimana nih? Ya kalau kepikiran sih kepikiran, cuma bukan artinya ya udahlah kita OTT, enggak. Cuma kami melihat kemungkinannya, karena kan sejak adanya pandemi semua orang ada di rumah, semua orang nonton di gadget gitu ya. Internet itu OTT platform berkembang subur gitu, demand makin banyak, baik untuk membuat yang baru ataupun mengakuisisi yang sudah jadi gitu. Nah, kami sempat kepikiran juga alternatif itu gitu. Cuma ketika kami berusaha untuk optimis yang pertama bahwa pandemi akan segera melunak lagi, terus akhirnya bioskop buka lagi, sehingga apa yang kami rencanakan itu sesuai gitu. Jadi apa yang kami bikin mulai dari cerita maupun secara teknis gitu, kami sudah membuat film ini dengan tujuan ditayangkan di bioskop. Salah satu alasannya adalah membawa penonton ke tahun 47 itu tidak semudah menggunakan headphone dan layar kecil gitu. Jadi kami merasa bagaimana kalau kita tunggu sedikit lagi, lihat kondisi lagi, terus kita tetap tayang di bioskop, karena memang pada awal kami ngesetnya itu semua untuk bioskop.
Jadi syukur waktu itu akhirnya pandemi berkurang, gitu ya. Terus kemudian akhirnya bioskop sekarang sudah buka lagi. Nah, ini waktu yang tepat buat kami untuk bertayang di tempat yang kami cita-citakan. Keren. Itu nanti tanggal 25 ya, rencana ya? Betul. Mantep. Nah, kalau saya dengar ini kan ada lagu soundtrack nih yang judulnya Bakti yang dinyanyikan oleh Annette Delicia dan diciptakan oleh Mbak Melly Guslow ya. Boleh cerita dikit gak nih Mas Abi atau Mas Aldo mengenai soundtrack ini nih? Karena keren sih lagunya juga, kata-katanya juga wah. Ya, tentang soundtracknya karena memang niatannya kita adalah mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya jadi ada jejak-jejak box office yang coba kita tiru gitu, yang coba kita kembangkan gitu. Terus kita juga kepikiran untuk kita bikin lagu yang semangatnya nasionalis gitu, ada nasionalisme di sana gitu, tapi dengan nuansa pop gitu kan. Itu udah lama kan lagu terakhir yang kayak gitu kan, yang kita tahu coklat ya bendera gitu kan. Terus apalagi, tapi setelah dari situ tuh mulai adem ayam gitu. I think this is the right time gitu. We all think this is the right time to do it gitu. Terutama produser ya, itu dari Mbak Ai juga, dari Riza juga. Ya oke, ayo kita coba kejar gitu. Karena untuk mendapatkan traction juga, mendapatkan perhatian juga kan, lewat audiensnya Teh Meli, lewat followersnya Teh Meli, followersnya Annette juga gitu. Dari situ sih semangatnya. Pas sudah ketemu sama Teh Meli gitu, ketemu sama Annette juga. Waktu itu Annette belum bergabung ya, kita masih nyari penyanyinya. Sama Teh Meli suka banget, ayo kita bikin gitu. Karena memang orderannya Teh Meli kan kisah cinta melulu gitu kan, lagu-lagu cinta melulu. Pas dapet ini, mau dong itu, wow bikin gitu. Akhirnya dibikin gitu. Begitu dibikin ya gitu kan, kita pikir kan kayak ya gaya-gaya Teh Meli lah ya kira-kira gitu. Akhirnya pas lagunya jadi, pertama kali kita dengerin itu merinding, kita kayak waduh segini gitu, kayak itu. Bahkan itu lagu itu tuh sampai kita tuh harus adjust ceritanya sampai sekuat itu, karena waktu itu cerita kita ini sekali perang banget gitu loh, sementara lagunya kan jauh ke dalam lubuk gitu kan, menyentuh dan ada femininnya sedikit gitu kan. Ada ininya ya, akhirnya kita adjust gitu supaya kita masukin aja nanti ada scene yang kira-kira ada lagu itu bisa nggak ya kita coba-coba. Nah akhirnya ada adjustment itu yang kita lakukan. Lagu itu menginspirasi kami gitu, kira-kira sampai segitunya. Akhirnya kita ubah dan akhirnya cocok gitu. Itu akhirnya diceritain juga ke Teh Meli juga senang banget. Begitu jadi kita kasih tonton ke Teh Melinya kayak wah jadinya kayak gini, kaget juga dia, terinspirasi juga dia, akhirnya membuat aransemen yang oke, berarti gue kejar lagi gitu. Pas kita denger, wah gila kayak gini aransemennya gitu loh. Jadi kayak seru banget gitu terhadap Teh Meli bolak-baliknya. Nah ada kisah lucunya sekalian aja ya Sab. ada kisah lucunya gini. Begitu jadi kita ini berdua ini membuat segala sesuatu yang kaitannya ke kreatif itu kita nggak boleh take it for granted, Mas Tiawan. Nggak boleh mau kita kerja sama maestro kayak mau kerja sama udah puluhan tahun di bidangnya, nggak boleh luput. Karena banyak kreator yang let it go, udahlah sama dia udah aman, iya gitu. Tapi belum tentu ketika dimasak bersama kan bisa jadi belang kan, bisa jadi nggak cocok gitu kan. Nah semua itu kita nggak boleh ya, kita nggak, we never let go. Kita bahas dulu, seenggaknya kita bahas dulu. Nah saat itu datang lagunya, kita tulis liriknya, kita merasa we can do better with the lyrics. Bayangin, sesombong itu kita terhadap lagunya Teh Meli yang udah bikin lagu banyak banget dengan lirik yang keren banget. Kita ini kayaknya kurang cocok sama cerita kita. Ini kayaknya kurang gitu kan. Kita coba
kita nyobanya setengah mati, Mas Setiawan. Nggak gampang buat kita nulis lirik ya kan. Mungkin kata ini yang kita ubah, mungkin kata ini yang kita ubah. Kita coba-coba lah gitu kan. Musik oke lah, kita udah happy lah gitu. Lirik kita masih mau coba ubah-ubah. Akhirnya kita ubah ya kan. Kita ubah, terus kita lihat kan, kita ragu. Bagusan kita punya, bagusan dia punya. Kita nggak yakin sama sekali. Kirim jangan. Akhirnya kita diemin dulu ya kan, Sob. Sampai akhirnya diminta sama produser, itu masih mau ada masukan nggak sebelum dibuat lagunya gitu. Nah, lempar aja lah gitu kan, dilempar gitu. Terus akhirnya balik ke kita dengan catatan bikin lagu aja sendiri gitu kata saya Meli. Oh ya? Bisa sampai segitu, sampai kayak gitu, ya ini note yang ini ya, informal note gitu ya maksudnya ya ada separuh bercanda ya, ada separuh sebelnya juga kan. Kita langsung samperin kan, kayak kita langsung ya sebenarnya kayak gitu kemarin ini nih pas katamu gitu diceritain. Akhirnya ya nggak dijelasin apa-apa sama Temeli, kita let go aja. Kita let go beneran, kayak iya bagusan dia punya lah, udah jelas gitu Mas kita gitu. But at least we tried gitu kan. Seenggaknya dari terhadap tesis ada antitesisnya, yang menang tesis nggak apa-apa gitu. But at least teruji dulu gitu. Yang sebenarnya pas kita dengerin lagi ya Sob, ya mungkin ya kalau kita bandingkan sama lirik kita ya udah bagusan yang sekarang. So gitu kira-kira proses kreatif ya sih, lucu sih itu. Setidaknya itu mencoba ya, misalnya dalam arti ibarat kata ini kita amatiran mencoba istilahnya, nih gue lebih bagus nih, maksudnya gue bisa mengoreksi ini mungkin istilahnya ya, atau seperti itu, tapi setidaknya itu ya ada positifnya sih. Iya. Semangatnya nggak taking it for granted, itu dulu lah gitu. Nggak mesti kita menang terus kok, nggak mesti mentang-mentang kita head of everyone gitu terus harus didengar, itu enggak. Tapi at least kita uji gitu. Itu kita coba sebisa mungkin di setiap lini coba gitu. Keren. Nah, kira-kira nih apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui film Kadet 1947 ini? Pesannya ya. Kalau pesan itu, saya selalu bilang, gue dulu ya Sob. Saya selalu bilang ke semuanya, pesan itu bisa multitafsir ya. Semua orang bisa menangkap pesannya. Nah, kalau dari awal pembuat filmnya sudah menyampaikan pesannya, takutnya dicari-cari nanti sama penontonnya. Bener nggak sih pesan yang disampaikan gitu? Barangkali malah ada pesan-pesan yang datangnya dari mereka yang kita malah nangkepnya belakangan gitu. Ternyata ada tafsiran itu juga ya terhadap cerita ini, itu malah memperkaya gitu. Kita malah jadi belajar lagi. Sebenarnya itu sih. Jadi kita trying to shy away with the idea ngasih pesan di awal sebetulnya sih. Tapi kalau bicaranya tentang apa sih yang disuguhkan gitu, apa sih yang sebenarnya mau gitu. Kita mencoba menyelimuti ini, menghidupi atau memberikan nyawa pada karya kami ini. Buat penonton itu kita mau coba masukkan cinta dalam arti luas, cinta dalam arti romantis juga ada cinta, ada persahabatan, dan ada pembuktian diri. Oke. Tiga itu ya. Kita coba beri nyawa pada karya ini. Dan terutama untuk anak muda ya. Sangat. Itu udah menjelaskan dengan sendirinya. Dari poster aja udah just gitu tuh, harusnya udah. Dari sutradaranya juga kan masih muda. Oh iya. Semangatnya itu tidak. Nah, kalau dari Mas Aldo gimana Mas Aldo? Ya, bahwa memang film adalah media untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi buat kami, kalau kami sampaikan pesannya sekarang, jadinya nggak perlu nonton film itu lagi jadinya. Kan sebenarnya itu ya kan. Tapi ya itu sama seperti yang Abi bilang mengenai sungguhan ada cinta dan persahabatan. Juga sebenarnya semangatnya kalau saya sih melihat, kami ingin mencoba memperlihatkan ya semangat anak-anak muda pada tahun 1947 yang umurnya masih
19 sampai 26 tahun itu. Bahkan para perwiranya pun umurnya yang paling tua itu 30, ada yang 38 tahun satu, tapi sisanya ada yang 35, ada yang 28, ada 25 malah gitu. Jadi memang anak muda semua gitu. Jadi kami ingin menyampaikan, kami ingin memperlihatkan bahwa semangat anak muda di zaman itu sebenarnya seharusnya juga ada di zaman sekarang. Tantangannya adalah kalau sekarang kan kita punya globalisasi ya, jadi semua saingannya serba global gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita punya root gitu. Jadi itu sih yang kita mau, kenapa akhirnya juga kami selain latar belakang kenapa mengangkat KD 97 juga adalah untuk anak-anak muda supaya ingat pada rootnya yaitu Indonesia. Keren. Nah, Mas Aldo, kira-kira sama Mas Abi ini ada proyek atau impian pembuatan film yang sampai saat ini belum tercapai dan ingin dicapai nggak? Nah, berarti, wah ini saya pengen misalkan buat science fiction misalkan, atau buat misalnya film sejarah, misalnya satu tokoh atau apa nih? Ada nggak dari kalian? Ada, pasti ada. Apa nih kalau Mas Maksudnya Aldo? diceritakan? Kalau diceritakan nanti jadi jinx lagi. Oh, nggak boleh, nggak mau. Iya, makanya iya. Atau secara secara permukaan aja, misalnya, oh saya mau bercita-cita mengangkat salah satu tokoh misalkan gitu, atau apa? Kalau ya Abi. Ya oke, sama. Kalau dari saya ya, harapannya Kadet ini jadi pintu gerbang dalam membuat film-film yang mengangkat kisah-kisah heroik, kisah-kisah patriotik yang mungkin bisa diproduksi setiap tahun atau kalau enggak 2 tahun sekali, tapi secara kontinu selalu ada dan mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar karena pendahulu-pendahulu kita yang besar, mengingatkan itu karena memang negara-negara maju itu memang yang perfilmannya maju, negara maju yang perfilmannya maju itu mereka industri filmnya juga seringkali memulai dari kisah-kisah hebat masa lalu untuk mengingatkan itu dulu, untuk menguatkan identitas mereka. Baru ke sananya, ke depannya itu mereka eksplor sampai tak terbatas gitu sih. Nah itu yang sepertinya perlu yang dibutuhkan sama negara kita dan dilakukan dengan betul gitu, bukan cuma kayak ya ini bagus karena itu banyak sekali ya Mas Tiawan. Ini bagus, kisah ini bagus, ayo kita bikin. Kisah ini bagus, ayo kita bikin. Ketika bikin terus nggak, ya namanya terus bawa sejarah kan, itu udah jadi genre kita juga, film sejarah Indonesia, kayak waduh ini berat nih kayaknya leher gua belum apa-apa leher udah kerasa pegel gitu kan. Itu kan, nah itu dulu tuh dibenerin dan akhirnya kedepannya kita bisa continually memberikan karya-karya yang seperti ini gitu loh. Itu sih harapannya yang akhirnya nanti mungkin ditayangkannya juga luas gitu ya, mungkin nggak tahu deh ke kedubes gitu kan, Indonesia di luar juga pada nonton di situ yang kayak oh ya I love Indonesia, I am very proud to be Indonesian gitu, itu sih ke sana sih in particular. Apalagi tadi Mas Abi juga sempat bilang bahwa sejarah Indonesia itu ternyata itu masih banyak, bukan itu aja. Dan masih saya baik itu yang peristiwa besar maupun kita misalnya kita persempit lagi ke yang kecil-kecil pun sebenarnya masih bisa diangkat ya Mas Abi ya. Betul, untold stories gitu tuh banyak, dan daerah ini nasional ya, daerah tuh punya juga pahlawan-pahlawan daerah itu pasti never ending, itu kayaknya penting. Mantap. Nah, Mas Aldo, kira-kira mau cerita? Ya, kalau saya simpel sebenarnya. Saya tuh Abi tahu lah bahwa saya itu orang yang simpel. Saya tuh selalu berusaha untuk berpijak pada tanah, gitu, menjadi manusia, memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi bahwa segala ide atau film yang memang akan kami buat gitu ke depannya, bahkan setelah Kadet ataupun misalnya film sejarah berikutnya, itu yang akan menjadi nilai tambah utama adalah buat saya adalah manusianya. Gitu. Nah itulah yang kami coba juga terapkan di KD 97, bahwa para perwira, para kadet itu adalah manusia loh, seperti kita semua gitu. Nah itu yang harus dijaga, bahwa semua
cerita kami, semua cerita kita gitu ya, semua film kita, semua cerita kita sebaiknya memang berakar pada manusia sehingga bisa menginspirasi orang lain gitu ya untuk menjadi lebih baik. Karena kalau misalnya begini, kita membuat sejarah, terus kemudian kita mengagungkan heroismenya, tapi ketika kita akhirnya tidak bisa beridentifikasi juga dengan kejadian itu karena kita tidak bisa merasakan menjadi karakter utamanya misalnya, itu problem gitu. Itu akan menjadi jarak, mungkin hiburan ya, tapi ketika bagaimana membuat film untuk penonton bisa refleksi dan bisa menjadi yang lebih baik. Nah, buat saya itu balik ke manusia. Jadi kita selalu mengembangkan karakter yang kuat dalam film, masuk di Karisma 47 ini. Oke, mantap nih. Mantap. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira nih dari Mas Abi ataupun Mas Aldo, ada pesan nggak untuk para sobat BB69 untuk menonton film Kadet 1947? Dari Mas Abi dulu. 25 November ke bioskop. Enggak gini. Oke. Teman-teman, ini tuh sekarang kita PPKM sudah mulai turun ya. Bioskop sudah mulai buka, sudah nggak 50% lagi. Kita sebelahan sudah bisa sama teman kita, sudah bisa sama pacar kita. Sudah sebelahan, baru setelah pacar kita ada jarak, baru pacar yang lain gitu, jangan dipegang. Nah, tapi datanglah ke bioskop terutama pada tanggal 25 November 2021 itu ada Kadet 1947. Itu cerita yang beda. Kita akan lihat, kita bisa lihat perjuangan, kita bisa lihat keseruan, kita bisa lihat kebaperan, kita bisa lihat kebucinan. Kalau boleh spilling dikit dari hasil FGD, kita sudah sempat FGD, Mas Tiawan, kita nontonin internal, termasuk Teh Meli, termasuk Anet itu ikutan nonton. Mereka ini masih belum jadi ya, masih 60%, 70% kita sudah tonton. Yang satu bilang saya nangis 3 kali, yang satu bilang maskernya basah sepanjang film. Jadi kalau teman-teman mau mengalami hal yang serupa, pengalaman yang sama, yang ketika pulang itu sama, mereka juga ngomong pas pulang, gua terngiang terus sama ceritanya sih. Ini menarik sekali sih. Nah, buat yang mau mengalami itu 25 November bioskop masing-masing. Please datang dan nonton. Keren. Nah, kalau dari Mas Aldo gimana Mas Aldo? Ya kalau dari saya 25 November 2021 harus ke bioskop karena ada Kadet 1947, tayangan yang berbeda seperti yang tadi sudah disampaikan berkali-kali. Kalian akan menemukan suatu pengalaman baru yang mungkin kalian tidak antisipasi sebelumnya dari film-film yang seperti ini. Mungkin bisa dilihat juga dari posternya gitu ya. Kalau kalian memperhatikan posternya, bener nggak sih ini Kadet 1947? Nah, tapi betul, itu adalah perwujudan yang paling sesuai dengan film Kadet 1947. Dan rasanya kalau saya jadi nonton, saya penasaran. Makanya nonton Kadet 1947 di bioskop ya, 25 November 2021. Terima kasih. Oke. Nah, jadi para sobat BB69 ini udah langsung mendengar dari Mas Abi dan Mas Aldo sebagai sutradaranya ini. Jadi tanggal 25 November jangan lupa nih bawa pacar teman boleh tapi sebelah sana deh istilahnya ya. Terus jangan lupa juga katanya siapin tisu dalam arti itu. Ya, siap-siap mewek ya, jangan misalnya jangan tahan-tahan lah kamu mau cowok mau ke cewek gitu ya istilahnya. Nanti baper lagi. Oke nih. Thank you banget nih untuk bincang santainya ini dengan Mas Abi dan Mas Aldo. Kita berharap nih sukses untuk filmnya karena ini film yang mengangkat sejarah, apalagi kan perang yang terinspirasi dari kisah nyata ini sangat-sangat jarang nih. Dan kali ini juga di bioskop. Tentunya kita kan mau lihat nih ledakan-ledakannya, actionnya, dramanya ini yang istilahnya dengan suasana bioskop yang tentunya kita udah lama nggak nonton bioskop. Karena baru yang sekarang ini 70% nih memang benar nih kata Mas Abi ini sekarang baru 75% nih. Jadi ya jangan lupa untuk menonton Kadet 1947.
Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Semoga lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol untuk film Mas Abi, Mas Aldo yang selanjutnya. Oke, see you. See you. Thank you, Mas Tiawan. Bye.